Shalom teman-teman Tunas dan BBC, apa kabar ya kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Perkenalkan, saya Kak Paula, rohaniwan Sekolah Minggu Gereja Yesus Ketapang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon pimpinan-Mu untuk kami belajar firman Tuhan. Bicaralah ya Roh Kudus dalam hati setiap kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar Tuhan sendiri yang menuntunnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan ngobrolin suatu tema yang menarik, yaitu BFF. Apa tuh ya yang biasa kalian kenal? Best Friends Forever. Ya, banyak orang yang sangat menghargai dan mencari yang namanya sahabat. Kalau kita disebut sebagai seorang sahabat, pasti hati kita senang sekali. Atau kalau kita bisa memiliki sahabat yang baik, maka kita bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung di dalam dunia ini. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, ciri-ciri sahabat itu seperti apa ya? Apakah kalau dia baik, nggak pernah ngomongin aku, suka jajanin aku, main bareng, bantuin tugas, mana-mana bareng, sampai ke toilet aja harus bareng, itu sudah bisa dikatakan sebagai seorang sahabat atau teman yang baik. Nah, kali ini Kak Paula mau kasih 2 ciri-ciri pertemanan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi BFF-nya bukan cuma best friends forever, tapi Bible and friends forever. Ya, supaya kita sama-sama bisa belajar dan mulai menilai pertemanan yang sekarang kita miliki itu apakah sudah oke dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, atau cukup baik, atau sebenarnya mengarah ke toksik. Oke, yuk kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, pertemanan yang sesuai dengan Alkitab adalah pertemanan yang saling menghargai sekaligus menuntut. Yuk kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Teman-teman, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para murid dan juga berlaku kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Layaknya seorang sahabat yang dengan murah hati memberikan apa yang ia miliki bagi sahabatnya, entah itu barang atau makanan. Tuhan Yesus juga dengan rela memberikan apa yang ia miliki kepada para sahabatnya. Dan bahkan dia memberikan yang paling berharga, yaitu nyawanya sendiri. Meskipun Tuhan tahu segala kelemahan dan kekurangan kita, tapi ia tetap mengasihi kita. Ia tetap menghargai keberadaan kita. Bukankah itu ciri seorang sahabat, bukan? Seorang yang bisa menerima kita apa adanya, kita nggak perlu jaim di depan sahabat kita. Dan demikian juga kita dengan Tuhan. Kita nggak perlu jaim di depan Tuhan. Tapi pertemanan yang baik bukan hanya saling menghargai apa adanya, tapi juga harus saling menuntut. Menuntut apa ya? Saya jadi teringat sepotong lagunya Tulus yang berkata, jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Waduh, itu juga lah yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-14, bahwa bukti kita ini adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus, yaitu dengan kita melakukan apa yang ia perintahkan dan teladankan bagi setiap kita. Ini dia, Tuhan Yesus memang mengasihi dan menghargai kita apa adanya, dengan segala kelemahan kita dalam mengasihinya. Tetapi Tuhan juga terlalu sayang membiarkan kita hanya apa adanya. Tuhan Yesus mau dan menuntut kita untuk bertumbuh dewasa di dalam kerohanian, karakter, cara berpikir,
cara berperilaku yang sesuai dengan firman-Nya. Dan hal ini juga lah yang harusnya terjadi di dalam relasi kita dengan sahabat kita. Seorang sahabat atau teman yang baik itu harus saling menuntut. Menuntut untuk bisa mengubah perilaku yang buruk, cara berpikir yang salah, perasaan negatif ke arah yang lebih baik. Menuntut untuk melakukan firman Tuhan bersama-sama. Nah, tapi jangan lupa, tuntutan-tuntutan ini pun harus ada di dalam kasih dan di dalam Kristus. Tuntutan-tuntutan ini bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Misal, dia harus perhatiin saya. Dia harus mengiyakan semua permintaan saya. Itu baru sahabat yang baik. Kalau saya bilang main, ya main. Kalau saya mau minta contekan, ya harus diberi. Nah, hati-hati. Ini adalah teman atau sahabat yang toksik, yang membuat kita menjauh dari Tuhan dan dari perilaku yang benar. Kalau teman atau sahabat kalian buat kalian jadi nggak ibadah, berbuat curang, mencuri bersama untuk sekedar tertawaan, berkata-kata kasar sebagai kebiasaan yang normal, melakukan perbuatan dosa bersama-sama. Wah. Sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita harus berani keluar dari relasi toksik seperti ini. Kalau kalian sayang dengan teman atau sahabat kalian, maka mulailah ngomong kepada mereka bahwa kalian gak mau melakukan dosa itu lagi dan itu menyakiti hati Tuhan Yesus. Kalau mereka mau menerima masukan kalian dan mau bersama-sama berjuang melakukan firman, maka itulah teman yang Tuhan berikan bagi kalian. Tapi kalau mereka malah merendahkan kalian, apalagi gak mau temenan lagi sama kalian karena kalian dianggap sok suci, maka sadarilah mereka bukan teman yang baik. Mereka adalah teman yang buruk dan kita harus menjauhinya. Lebih baik kita kehilangan sahabat yang buruk dibandingkan kita kehilangan relasi yang indah bersama dengan Tuhan Yesus, sahabat kita. Bukankah Dia yang mengorbankan nyawanya buat kita? Tuhan Yesus jauh lebih berharga dibandingkan sahabat kita yang membuat kita jadi toksik dan menjauh dari Tuhan. Yang kedua, pertemanan yang Alkitab ajarkan adalah pertemanan yang saling memberi dan menerima. Waktu saya SMP, SMA, seusia kalian, saya berpikir menjadi sahabat yang baik itu berarti memberi apapun yang saya miliki dan menolak pamrih atau pertolongan dari sahabat saya. Jujur saja, bertahun-tahun saya menjalani paradigma seperti ini, yang saya dapati hanyalah keletihan, sakit hati, dan kekecewaan. Ternyata di dalam persahabatan, kita tidak bisa hanya memberi, tetapi juga menerima. Nah, saya jadi teringat ya, Persekutuan Jemaat Kristen Mula-Mula di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai yang 45. Yuk kita buka sama-sama lagi ya. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-44 dan 45. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini menunjukkan kepada kita bahwa komunitas Kristen yang sehat adalah setiap anggotanya saling memberi dan menerima supaya terjadi sebuah keseimbangan. Nah, saya memberikan ibarat seperti ini ya. Saya menggambarkan diri kita ini seperti gelas yang di sebelah kiri saya ini ya. Ini diri kita. Dan sahabat atau teman kita di gelas yang satunya lagi. Kalau kita berteman, seharusnya kita saling memberi. Ada waktunya kita memberi, tapi ada waktunya waktu kita lagi capek, kita butuh curhat, kita butuh didengerin, maka teman kita atau sahabat kita itu yang memberi. Waktu teman kita yang sedang susah, waktu teman kita yang sedang kesulitan, maka gantian kita yang menolong dia. Nah, inilah persahabatan yang baik, pertemanan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu saling memberi dan saling menerima. Tapi masalahnya, ada pertemanan yang toksik.
Artinya, teman itu hanya mau menerima, tidak mau memberi. Nah, saya umpamakan hati si teman itu seperti ada busa atau sponsnya. Busa atau spons, sehingga waktu dia menerima, tapi waktu kita curhat, waktu kita kesulitan, waktu kita butuh pertolongan, kita mau ngomong ke dia, tapi waktu dia ngomong, dia hanya memberikan sedikit. Dia malah bilang, baru gitu aja, aku lebih susah daripada kamu mah belum apa-apa. Oh ya udahlah, kita nggak jadi curhat. Atau suatu waktu dia lagi kesusahan lagi, lalu kita kasih lagi perhatian buat dia, kita kasih pertolongan buat dia. Tapi waktu kita kesulitan, tidak ada yang bisa dia berikan karena hatinya kosong. Ini adalah pertemanan yang toksik, tidak ada timbal balik di antaranya. Memang sih kelihatannya rohani sekali ya, kita terus memberi tanpa pamrih. Kan kita nggak boleh minta balasan, kita kan hanya dipuaskan oleh Tuhan. Nah betul, itu betul. Tapi itu berlaku waktu kita berbuat baik kepada orang lain. Kita tidak boleh dengan pamrih, dengan mengharapkan imbalan. Tetapi relasi persahabatan itu berbeda. Suatu persahabatan itu harus ada di dalam dua arah. Ada waktunya kita memberi, baik itu barang, kasih, perhatian, waktu, telinga untuk mendengar curhatan, mulut untuk memberi nasihat, tangan untuk membantu, kaki untuk menjemput, dan masih banyak lagi. Tapi ada waktunya juga kita perlu menerima kasihnya, perhatiannya, pertolongannya, dan apapun yang bisa ia berikan bagi kita. Nah, garis bawahi apapun yang ia mampu berikan kepada kita. Bukan menuntut agar dia sama memberinya dengan apa yang kita beri. Karena dia memberi dari kemampuan dan kesanggupannya. Kita nggak bisa memberi sambil menghitung-hitung. Wah, aku udah kasih 5, dia udah kasih berapa ya? Oh, baru 3, buat sahabat aku yang baik. Enggak. Istilahnya kita memberi dengan ikhlas dan menerima juga dengan ikhlas. Itulah persahabatan yang selalu ada dua arah, memberi dan menerima. Nah, bagaimana nih dengan pertemanan kalian selama ini? Apakah pertemanan kalian sudah saling menghargai setiap kekurangan, kelemahan, keterbatasan, tapi juga saling menuntut supaya makin hari makin jadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan? Apakah pertemanan kalian juga sudah saling memberi dan menerima? Atau hanya masih salah satunya? Hanya memberi sampai-sampai diri ini sudah kering tapi kita nggak berani bilang? Atau hanya menerima terus, gak ada yang kita kasih kepada teman kita? Teman-teman, Allah menghendaki setiap kita untuk memiliki sahabat di dalam hidup ini. Mempunyai seorang sahabat dapat menolong kita menghadapi masalah yang kadang membuat hati jadi susah. Tapi kalau ada di antara kalian yang merasa, Kak, saya gak punya sahabat deket, maka Kak Paula mendorong kalian untuk berdoa. Mintalah sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan supaya Ia memberikan sahabat bagimu. Seseorang yang dapat kamu hubungi saat masa senang maupun sulit. Dan pastinya kamu bisa mendapat kekuatan dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus bersama dengan sahabatmu itu. Tentunya kita mulai juga belajar dari diri kita sendiri. Belajar menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Nah, Kak Paula tantang nih ya buat kalian semua. Kalian kan punya teman-teman di kelas masing-masing. Ayo, mulai kenalan sama mereka. Walaupun online nih ya, kalian bisa mulai kenalan. Dan kalau kalian sudah kenal, ayo jalin relasi. Komunitas Kristen itu jauh, indah, dan berharga. Karena kalian sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Mau dilakukan? Kita coba sama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami ada di dalam sekolah minggu dan kami punya teman-teman rohani yang Tuhan berikan di kelas kami. Biarlah Tuhan, kami mulai dari kelas kami untuk memiliki sahabat-sahabat
yang mendorong kami hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kalau di antara kami ada yang memiliki persahabatan yang toksik, kiranya firman Tuhan hari ini menegur setiap kami dan menguatkan kami untuk berkata tidak, bahkan memutuskan persahabatan yang toksik itu karena kami mau mengasihi Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya hari demi hari kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat bersahabat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!